Sahadatan. Oh, saat itu? Sahadat, ya. Ayo sahadat. Sahadat, seperti biasa lah ya. Terus? Nah, waktu itu saya kepikiran, ini kayaknya mungkin dalam konteksnya Ustadz Dery ini mungkin supaya di video ini mungkin unik mungkin ya. Jadi pikirannya mengedukasi kalau menurut kita ya. Jadi seorang yang nonis diterima di lingkungan masjid. Hari ini kita akan lihat satu video, ini klarifikasi dari Bobon sih sebenarnya. Karena beberapa hari lalu sempat dikabarkan kalau dia mu'alaf ya. Nah, hari ini kita akan cek klarifikasinya, apakah benar-benar dia dengan sepenuh hati sebenarnya mau mu'alaf, atau sebenarnya karena terpaksa jadi nggak enak gitu loh, mau nolak. Jadi karena ditawarin, ayo kamu mu'alaf, akhirnya nggak enak, kemudian dia akhirnya mu'alaf. Nah, kita akan lihat klarifikasi dari Bobon sendiri ya. Mari kita saksikan video ini. Nah, sekarang kita mau tanya dulu. Makanya aku langsung follow Bobon ya. Kejanggalan yang dirasakan oleh beliau apa? Karena kan Islam itu terbuka, bro. Iya, terbuka. Kemarin saya udah ngobrol sama Ustadz Khalid juga di sini mengenai tentang syahadat dan lain-lain gitu. Islam itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Hari ini pun lu mau meng-cancel. Misalnya saya hari ini saya menyatakan bahwa saya ini tidak Islam, saya Kristen, itu Islam terbuka banget. Tanya Ustadz Felix. Sebenarnya kalau konteks dalam hal takutnya kan penonton ngira kita main-mainin. Betul. Jadi sebenarnya dalam konteks itu kita nggak ada niatan sama sekali. Betul. Jadi gua sedikit ceritain Bang Denso. Silakan, Jadi dari silakan. awal itu komunikasi kita dengan Ustadz Dery ini memang sudah cukup lama. Dimana kalau nggak salah 2 tahun yang lalu sempat DM-an, ayo masak bareng, masak bareng ya Ustadz. Kayaknya seru kan? Dari lu. Dari gua. Akhirnya terputus komunikasi karena waktu itu dia pulang pergi dari Bali Jakarta. Waktu itu kita masih stay di Bali. Setelah di tahun ini, Ramadan tahun ini kita di Jakarta. Akhirnya kita, iya ya ini kan bulan Ramadan, kita belum ada nih konten dengan Ustadz. Kayaknya seru nih. Akhirnya gue coba untuk hubungin lagi Ustadz Dery. Akhirnya gayung bersambut. Ada yang support kambing, alhamdulillah. Karena kan tujuannya memang masak untuk ratusan masyarakat. Jadi dari situ kos kita juga terpangkas setengahnya. Karena kan memang beban biaya masak itu besar sekali kan. Nah, kita atur waktu, kita di mana lokasi dia tentukan, beliau tentukan. Lokasi di tempat beliau. Di masjid apa ya saya lupa, di Cibubur. Ini mualaf apa masjidnya sendiri lupa ya. Nah, soalnya aku mikirnya kalau aku lihat dari yang kemarin rame, aku pikir dia berkolaborasi memang mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Karena nggak ada masak-masak di situ. Jadi untuk mau masuk Islam itu atau syahadat itu di luar rencana gua. Nah, jadi waktu itu setelah hari H kita datang tentukan menunya. Tadinya mau masak nasi biryani ya, cuma ternyata kita habis dari Bandung Ustadz. Malamnya habis dari Bandung, jadi agak sedikit capek untuk prepare nasi biryani itu sangat susah, sangat lama waktunya. Akhirnya sudah kambing itu kita masak dengan cara bikin sop ala Arab. Begitu nyampe di sana 9 ekor sudah dipotong, tinggal ada 1 ekor yang belum. Jadi memang untuk tampilan di video lah ya, kita ada scene, ada adegan kita menyembelih kambing. Nah, kayaknya dari Ustadz Dery itu ada menyampaikan, jadi kalau misalnya untuk non-muslim itu tidak boleh menyembelih kambing. Ini mungkin bahasanya seperti itulah ya. Sembelihannya adalah sembelihan orang yang bersyahadat. Kalau misalnya itu nggak halal ya? Sebenarnya ada juga yang mengatur sembelihan ahli kitab itu boleh dimakan. Sebenarnya. Ini setuju baru tahu nih. Nah, jadi memang gua sendiri memang nggak ada niatan buat nyembeli karena juga nggak berani. Karena kan agak takut juga kan. Tapi ya sudah, namanya kita waktu itu konteks di sana itu kita masak dan direkam. Akhir hasil dari rekaman itu menjadi sebuah konten. Akhirnya kita rekam. Kita rekam, Ustadz waktu itu ada seorang mualaf baru. Saya tanya berapa lama jadi seorang mualaf. Karena kita penasaran juga kan perjalanan kisah seorang mualaf seperti itu kan. Terus dari Ustadz Dery sendiri nanya kembali, Bobon kira-kira kapan nih jadi mualaf? Biasanya saya menjawab kalau teman-teman biasa candaan dari teman-teman itu biasa saya menjawab, namanya manusia hidayah itu tidak bisa kita tolak. Kalau Tuhan berkehendak hari ini. Nah, jawaban seperti itu sebenarnya kalau benar-benar hidayah hari ini datang pun hari ini kita siap. Namanya manusia kita tidak kuasa untuk menahan hidayah dari Allah kan. Kalau udah hidayah kan kenanya langsung ke sini kayak kamu masuk Islam ya udah berangkat gitu. Nah, akhirnya begitu beliau
dengar ucapan saya seperti itu, dipegang tangan. Dipegang. Dikasih amplop. Kira dipegang tangan, dikasih amplop. Dipegang tangan. Ini buat kamu bawa pulang ya. Dipegang tangan. Tangan lu dipegang. Dipegang. Ayo syahadat. Hah? Ayo syahadat. Kalau nggak salah ya. Oh, langsung. Jadi syahadatnya itu sebenarnya ada di 2 lokasi, Bang Denny. Ya. Oh, 2 kali lu syahadat. 2 kali. Masak ya. Iya, jadi pertama itu karena memang tujuan kita mau masak, kita nggak ada persiapan, Ustadz. Jadi saya pakai baju pun yang memang baju konten, karena begitu saya masak itu waktunya panjang dan kotor-kotoran baju. Pasti. Kotor sekali. Namanya kita aduk-aduk, ya muncrat lah. Iya, muncrat sana sini kan. Dan kadang kita pegang bumbu, tuang sana tumpah-tumpah juga. Nah, jadi waktu di posisi pertama itu sahadatan. Oh, saat itu? Sahadat, ya. Ayo syahadat. Syahadat, seperti biasa lah ya. Terus? Nah, waktu itu saya kepikiran, ini kayaknya mungkin dalam konteksnya Ustadz Dery ini mungkin supaya di video ini mungkin unik mungkin ya. Jadi pikirannya mengedukasi kalau menurut kita ya. Jadi seorang yang nonis diterima di lingkungan masjid. Jadi lu berpikirnya awalnya gue berpikir kayak gitu. Karena kan memang tujuannya kan di bulan Ramadan kita juga tahu penonton kita kan pasti dari segala etnis dan agama juga. Jadi Islam ini seperti ini loh. Islam ini terbuka, baik. Jadi kalian tuh jangan pernah takut. Ya, apalagi udah seorang nonis, Chinese lagi kayak gua gini kan. Jadi Islam diterima kok. Kalian bisa kegiatan di sini, semuanya bisa diterima kayak gitu kan. Oke, syahadat. Waktu itu gua kepikiran dulu karena waktu itu Ustadz saya pernah masak di pesantren waktu itu di Probolinggo kalau nggak salah. Nah, santri-santrinya juga demikian. Jadi saking asiknya, deket dengan santri-santrinya, ditawarin juga syahadat. Jadi ada yang ngerekam. Jadi kita syahadatan juga. Dan itu orang juga banyak waktu itu, tapi santri-santri ya. Nah, disadatin, ayo ikut syahadat. Ada yang rekam, sempat diupload sama orang-orang itu di TikTok. Tapi waktu itu kita juga bingung, ya sudahlah. Oh, bukan lu yang upload. Bukan gue yang upload. Ada yang ngerekam, diupload. Jadi gue juga bingung posisi itu. Makanya sampai hari saya bingung, kok si Bobon nggak upload-upload. Nah, setelah itu dia upload foto istri kayaknya. Dia lebih upload foto istri. Kalau ada cowok ngupload foto istri, berarti istrinya kemana? Dicari istri. Saya lanjut. Aduh, gitu, coba ceritain, Bon. Oke, syahadat lah. Saking seperti tadi kan. Setiap orang kan berbeda caranya. Ustadz Dery semangat nih. Dan gue nggak menyalahkan Ustadz Dery sih. Gue nggak menyalahkan Ustadz Dery. Dan jadi Ustadz Dery semangat. Kalau nggak salah dia kayak teriak-teriak keliling-keliling kalau nggak salah ya. Dia senang ya. Dia senang. Ya, waktu itu kan posisi kita yang dimana kita adalah tamu. Kita berkunjung ke rumah teman. Ya sudah, kita juga seneng lah ngelihat dia senang seperti itu. Iya benar, itu benar. Seperti itu. Adabnya seperti itu, harusnya seperti itu. Iya. Oke, setelah itu berlanjut saya masak nih. Durasi kita masak itu waktu itu kita datang jam 9, jam 10 sampai jam 6 baru kita bagikan. Jadi sangat panjang, 9 jam ada sampai Ustaz. Sore ya. Sampai sore. Karena waktu itu kita nggak sekedar masak kambing, kita juga bikin takjil kayak es kurma. Nah, itu kita dari kita sendiri. Tapi kalau untuk kambing itu ada rekanan dari Ustadz Dery yang memang support kegiatan kita. Nah, jadi setelah potong-potong kambing, kita buat es. Banyak waktu kosong. Ustadz Dery mau nggak belajar wudhu? Oke. Bagus dong. Jadi sudah. Gimana sih? Kita juga penasaran. Gak salah juga Ustadz Dery. Ustadz Dery juga gak salah. Karena Bobon yes man. Iya. Jadi kita penasaran wudhu kayak gimana. Tapi iya tuh kayak enakan. Iya. Oh boleh. Kita rekam. Kameramen seperti biasa. Lagi-lagi seperti itu kebutuhannya karena kita kemas bahwa Islam ini seperti ini, terbuka nih, terbuka. Tapi gue juga kalau masuk masjid ngambil wudhu loh, Ustaz, sampai hari ini. Betul. Iya, lanjut. Dan sepertinya etikanya kalau seandainya kita nonis diperbolehkan masuk ke dalam masjid, sepertinya layaknya memang harus kita wudhu. Atau seenggaknya basuh-basuh, Ustaz. Jadi bersih lah. Bersih. Nggak mungkin dalam kondisi kotor ya. Apalagi saya habis masak kan. Habis masak, daging nempel kayak gitu kan. Akhirnya diajarin 3 kali, gini, gimana. Udah lupa. Di sini. Nanti diajarin Ustaz Felix. Nanti aku ajarin bentuk. Jadi lupa. Terus buka peci, basuh buat sambil bercanda kan Ustaz Dery kan. Basuh heningnya kepala kita. Dibasuh. Gue ikutin ekspresinya dia gini. Ikutin juga. Oke. Setelah itu masak. Udah gitu ke rumah beliau, naik motor berdua. Panjang ya? Panjang. Dan gitu dikenalkan sama istri ya, istri beliau, diceritakan, terus
kenalan dengan beberapa rekannya yang datang ke rumah, tetangga. Setelah itu lanjut ke masjid. Nah, begitu lanjut ke area masak di samping masjid, beliau nanya, udah kentut belum katanya. Ada apa ini? Sholat. Katanya kalau belum kentut, wudunya belum batal. Belum batal. Ayo masuk ke masjid. Diajak masuk ini ke masjid. wudu yang tadi nih? Wudu yang tadi. Yang sudah berlalu berapa? Sudah berlalu mungkin 1 jam ada. 1 jam. 1 jaman. Ayo masuk ke masjid, lihat-lihat. Nah, karena kebutuhan video, ya kan masjidnya kan bagus, indah, sangat indah. Jadi kameramen ikut. Jadi mungkin beliau menjelaskan lah masjid ini bagaimana, sejarah dari masjid ini kan. Ternyata dalam masjid itu ada ibu-ibu 20-30 orang yang sedang foto-foto, Ustadz. Mungkin habis apa ya? Acara lah. Habis acara di sana berkunjung, lagi foto-foto. Ustadz Dery meminta ibu-ibu itu jangan pulang dulu. Bobon duduklah di depan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sana, kitanya duduk di depan, disuruh duduk. Ada apa ini kok duduk di depan ibu-ibu gitu kan? Apalagi kita kan orangnya nggak enakan. Iya, masa udah kelihatan dari tadi nggak enakan. Jadi akhirnya kita duduk, mic kasih mic. Wah, apa lagi nih? Ya kan? Karena kita nggak berpikir, nggak mungkin. Gua kan waktu itu kan bener-bener nggak tahu ya. Kita kan belum mempelajari Islam secara detail dan dalam sekali kan. Nggak mungkin dalam hati kita mungkin diajak syahadat lagi, nggak sampai kepikiran gitu. Lu pikir mau kayak ngobrol? Kayak ngobrol. Biasanya kita tuh ngobrolnya mungkin yang motivasi sama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu gimana kabarnya, dari mana, kita ada masak-masak. Ya mungkin kita bisa ngajak mereka juga untuk mencicipi nanti atau bantu-bantu gitu. Kasih motivasi atau apalah. Karena kan ibu-ibu kadang kan memang nggak jauh dari suka pada kalau misalnya ngeliat kuali besar kita tuh, mereka suka gitu kan. Ternyata begitu dikasih mic, ayo syahadat. Ya sudah, syahadat. Lu nggak bingung? Kelihatannya bingung sih kayaknya. Oke, udah gitu syahadat lagi. Nah begitu syahadat lagi, jadi ada beberapa orang yang di sana memang mungkin pengunjung masjid atau memang orang-orang yang biasa main di masjid tersebut ya. Ngerekam pakai handphone, ngerekam video kan, ada beberapa lah. Nah jadi begitu udah selesai semua, ibu-ibu ini bener-bener ini loh, nggak pernah kita bayangin. Begitu udah selesai, ibu-ibu nangis. Habis lu ngucapin kalimat saya, ibu-ibu nangis. Ibu-ibu nangis, ada 2-3 orang nangis. Lu bingung? Bingung Ustadz. Oh ternyata aku sudah mualaf gitu lah. Nah akhirnya ibu-ibu nangis, ngasih uang. Oh, kamu dikasih duit? Dikasih duit. Aku tolak kan. Oh, tolak? Aku tolak. Ada yang ngasih 100, 200 kan. Ibu-ibu bilang, ini dadakan sih ada yang ibu ngasih jajan ya. Jajan. Anak kecil baru mualaf dikasih cepet. Kata Ustadz Dery, ini ibu-ibu nggak ada persiapan. Kalau ada persiapan, kamu dikasih 1 M katanya kan. Gitu kan. Ibu-ibu ngasih. Kita tolak. Tapi kata Ustadz Dery, jangan. Karena hukumnya seorang mualaf itu berhak untuk menerima zakat. Iya. Ya, memang ada itu. Harus terima. Kita ambil, ada mungkin berapa ya. Ambil, kita pegang. Udah gitu, ibu-ibu ada yang ngasih buku kecil, panduan sholat, kayak gitu kan. Nah, ibu-ibunya nangis, senang lah ibu-ibunya kan. Ya sudah. Tujuan kita bisa membuat orang-orang senang kan juga termasuk amal ya. Dan lu merasa senang juga. Dan gue merasa senang juga. Karena mereka ngerasa, oh, gue diterima nih gitu kan. Diterima sama ibu-ibu ya kan. Karena kan dulu memang konteksnya kan Bobon seorang yang mungkin brengsek, berandal, dengan konten-konten yang nyeleneh, Ustaz. Ya kayak misalnya review LC, prank dan lain-lain. Tapi gue tuh ngerasa sekarang ini gue tuh sangat disayang sama banyak orang. Gitu loh. Nah kalau kondisi kayak begini, kalau menurut Ustadz Felix sebenarnya udah siap atau belum siap? Jadi Bobon tuh mungkin kayak dia tuh udah mau mandi, tapi baru mau masuk ke WC, itu sudah langsung dikasih air, langsung dilempar air, kaget. Tapi setelah itu dia bilang, wah syukur aku nggak perlu masuk lagi ke dalam WC, udah mandi nih sekarang. Ya itu tadi video panjang dari Bobon. Klarifikasinya dan menceritakan tentang kemualafannya. Ada 9 catatan yang saya tulis sini. Saya sengaja nggak mau jeda-jeda video itu supaya konteks dari pembicaraannya kita semua tahu ya. Yang pertama, sebenarnya tujuan dia datang ke Ustadz Dery itu kalau dari apa yang disampaikan Bobon tuh sebenarnya dia mau collab. Jadi mau masak sama-sama dan mualaf itu di luar skenarionya. Bahkan dia tidak tahu kalau dirinya itu akan mualaf di situ gitu. Jadi nggak ada tujuan sama sekali untuk mualaf. Tujuannya hanya masak. Sebenarnya 2 tahun lalu ketika DM-an juga ternyata dia mau
masak ketika momennya di Idul Fitri itu gitu. Yang kedua, ada statement yang mengatakan dari Ustadz Dery bahwa non muslim dilarang menyembelih. Jadi di situ mungkin dia berpikir, wah berarti saya nggak boleh menyembelih, dan juga dia sebenarnya nggak mau juga menyembelih itu, sehingga itu seakan-akan memancingnya untuk bagaimana kalau kamu menyembelih ataupun ini kamu harusnya sudah muslim gitu. Yang ketiga, sebenarnya ketika ditanya sama Ustadz Dery, kamu mau mualaf apa enggak begitu. Nah itu sebenarnya dia menjawab dengan niat bercanda, karena seperti biasa dia bercandanya ke teman-temannya, katanya kalau memang udah waktunya ya pasti saya akan mualaf gitu katanya. Itu niat bercanda, ternyata ditanggapi serius oleh Ustadz Dery. Itu kalau dari statementnya Bobon ya, saya cuma menganalisa saja di sini. Sehingga karena ditanggapin serius, dia nggak enak gitu. Ketika nggak enak, akhirnya dia bersahadat di situ. Karena sudah terlanjur bilang begitu kan. Yang keempat, kemudian dipegang tangannya, diajak untuk sahadat. Ini yang saya bilang tadi. Tiba-tiba setelah menjawab itu, kemudian dia pegang tangan, diajak untuk syahadat begitu. Mungkin sebaiknya ditanyain baik-baik sama Ustadz Dery ini. Kamu ini sebenarnya benar-benar mau mualaf, mau masuk Islam apa enggak gitu kan? Dia sebagai tamu juga nggak enak kan kalau dia tolak, nanti mungkin bagaimana, saya sudah bertamu, saya sudah ditolong banyak hal sini, mau bikin konten malah saya tolak, nanti ribut lagi dan lain-lain. Mungkin di situ dia nggak enak gitu. Ada baiknya sebenarnya tanya baik-baik dulu si Bobon ini kan. Yang kelima, sebenarnya dalam mindset pikirannya Bobon ini, dia itu supaya di video itu unik gitu. Ada keunikan di mana, oh ternyata saya ini yang Kristen, saya ini yang Chinese diterima di Muslim, dan di Islam itu tidak semengerikan yang dipikirkan gitu. Itu yang disampaikan oleh Bobon. Sehingga dalam mindsetnya syahadat itu sebagai bentuk satu video supaya video itu unik gitu. Bukan karena Bobon mau syahadat ini kalau dari statementnya Bobon ya. Nah kemudian ditunggu-tunggu uploadan dari mu'alafnya atau sahadatnya si Bobon ini ternyata nggak ada. Malah yang diupload itu malah foto istrinya. Nah kita tahu konteksnya ya, bahwa istrinya sendiri kaget gitu ketika tiba-tiba Bobon ini mu'alaf. Dia nggak tahu kok tiba-tiba ini Bobon mu'alaf begitu kan. Jadi mungkin untuk meredakan hati istrinya kemudian diupload foto istrinya ya. Kasihan ibu ini Bobon ini, dia mungkin terjebak kali ya di situ. Yang ketujuh, kemudian diajak belajar wudhu, dan dalam mindsetnya dia juga dia penasaran, iya ditolak atau iya, dan dia nggak enakan gitu. Dia mengatakan sendiri, aduh karena saya nggak enakan ya sudahlah, saya belajar tujuannya adalah untuk konten, karena kan memang masuk tempat ibadah mungkin harus bersih, membasuh dan lain-lain. Yang kedelapan, berkali-kali Bobon mengatakan bahwa ini kebutuhan video. Kameramennya bahkan sampai ikut karena dipikir masjidnya kan bagus ya, estetik begitu. Dan kemudian ketika setelah wudhu dia masuk, diajak ngobrol-ngobrol sama Ustadz Dery, ternyata bukan diajak ngobrol, diminta untuk syahadat. Makanya di video itu kalau kita lihat ya, Bobon agak bingung-bingung begitu. Dia mau syahadat bingung-bingung, dan akhirnya dia syahadat juga gitu. Yang kesembilan, tujuannya dari apa yang dilakukan Bobon ini untuk menyenangkan orang gitu, supaya diterima. Kalau statementnya seperti itu. Nah, kalau dari sini dia mualaf atau tidak ya tanyakan sendiri kepada orangnya. Tapi mungkin sebaiknya tanya baik-baik, karena kalau dari konteks pembicaraan ini sebenarnya Bobon sendiri tidak ada niatan untuk masuk ke situ. Dia belum ada niatan, ya memang tujuannya untuk menyenangkan orang gitu, karena dia mengingat masa lalunya yang begitu mungkin parah gitu kan. Kemudian ketika diterima orang dia sangat-sangat senang, apalagi ibu-ibu yang terima ya. Jadi mungkin merasa wah saya diterima sama ibu-ibu gitu. Ya soal iman ini sebenarnya lebih baik itu iman yang berakar, bertumbuh dan kemudian berbuah. Apalah gunanya seseorang pindah ke agama Kristen contohnya, tapi kalau dia sebenarnya tidak mengetahui apa-apa tentang Kristen, dia tidak berakar dalam Kristen, dia tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Sebaiknya ini saran saja, pastikan dulu seseorang itu memang benar-benar beriman, kemudian baru kasih kesempatan dia untuk menentukan
mau masuk atau tidak. Luis Prasetyo sini, God be with you all.